Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nashwa Atkia Salsabila dengan NIM D5239021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Optimasi Suhu, Waktu, dan Rasio Molar Reaktan pada esterifikasi asam asetat dan etanol dengan katalis asam sulfat menggunakan Response Surface Methodology atau RSM dengan dosen pembimbing Bapak Malik Mustafa STMSC. Kemudian, pada bagian pendahuluan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai etil asetat. Etil asetat merupakan pelarut yang digunakan pada industri kosmetik, lem, tinta, dan PVC, dan kebutuhannya terus meningkat. Etil asetat dapat diperoleh melalui reaksi antara asam asetat dan etanol, serta menghasilkan produk samping berupa air. Reaksi tersebut bersifat reversibel, sehingga konversi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi yang digunakan, seperti suhu, waktu reaksi, rasio molar reaktan, serta katalis. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan katalis H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian, mengapa optimasi penting untuk dilakukan? Karena pengaturan kondisi yang kurang tepat dapat menurunkan konversi dan akan meningkatkan biaya operasi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan untuk penelitian ini, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hilmioglu pada tahun 2022, akan tetapi menggunakan katalis yang berbeda, yaitu asam sulfosuksinat, menghasilkan konversi asam asetat sebesar 89,35% pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian menggunakan rasio reaktan 5:1, dan katalis 1%. Untuk penelitian yang kedua, yaitu yang dilakukan oleh Yuniawati pada tahun 2023, menghasilkan konversi sebesar 77% pada suhu 34 derajat Celcius dan rasio 1:1, serta katalis 5,3%. Selanjutnya, untuk research gap dan novelty, penelitian esterifikasi asam asetat dan etanol dengan katalis H2SO4 yang membahas mengenai optimasi suhu, waktu, dan rasio molar menggunakan RSM itu masih terbatas, sehingga novelty dari penelitian ini yaitu adalah penentuan kondisi optimum dari ketiga parameter tadi untuk menghasilkan konversi asam asetat yang maksimum menggunakan RSM. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap konversi asam asetat, yang kedua bagaimana pengaruh waktu, yang ketiga bagaimana pengaruh rasio molar, dan yang keempat bagaimana kondisi suhu, waktu, dan rasio molar reaktan yang optimal untuk memperoleh konversi asam asetat maksimum menggunakan metode RSM. Untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah tadi, yang pertama yaitu menganalisis pengaruh suhu terhadap konversi asam asetat, yang kedua menganalisis pengaruh waktu terhadap konversi asam asetat, yang ketiga menganalisis pengaruh rasio molar reaktan terhadap konversi asam asetat, dan yang terakhir menentukan suhu, waktu, dan rasio molar reaktan yang optimal untuk menghasilkan konversi asam asetat maksimum menggunakan metode RSM. Selanjutnya, untuk desain penelitian. Untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Response Surface Methodology atau RSM, Design Box Blanken Design atau BBD dengan 3 faktor, yaitu suhu, waktu, serta rasio molar reaktan. Reaksi akan dilakukan sebanyak 15 kali percobaan. Kemudian untuk variabel penelitian, yang pertama adalah variabel bebas, yaitu suhu dengan rentang 50-70 derajat Celcius, waktu reaksi dengan rentang 1-3 jam, kemudian ada rasio molar dengan rentang 2:1-6:1. Kemudian untuk variabel kontrolnya, yang pertama adalah konsentrasi katalis, kemudian ada kecepatan pengadukan, serta volume total reaktan. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah konversi asam asetat. Selanjutnya adalah tahapan dan indikator capaian penelitian. Yang pertama, yaitu tahap studi literatur dengan indikator tersusunnya dasar teori, variabel penelitian, serta rancangan eksperimen RSM BPD. Kemudian, tahap persiapan, tersedianya
semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, tahap reaksi esterifikasi, diperolehnya data volume titrasi dan konversi asam asetat pada berbagai kondisi operasi. Kemudian yang keempat adalah analisis data, yaitu diperolehnya model matematis dan pengaruh suhu, waktu, rasio molar terhadap konversi. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, yaitu persiapan alat serta bahan dan standarisasi larutan NaOH menggunakan asam oksalat. Yang kedua yaitu persiapan reaktan, yaitu dengan mencampurkan etanol dengan katalis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, reaksi esterifikasi menggunakan kondisi operasi yang telah ditentukan sebanyak 15 kali percobaan. Kemudian yang keempat yaitu analisis konversi asam asetat menggunakan titrasi NaOH. Kemudian yang terakhir adalah analisis data menggunakan RSM. Kemudian adalah risk assessment. Untuk penelitian ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya, yaitu H2SO4 atau asam sulfat yang digunakan sebagai katalis. H2SO4 ini bersifat korosif sehingga pada saat penelitian perlu menggunakan APD seperti jas lab, kemudian sarung tangan, dan masker. Selain itu, etanol yang digunakan sebagai reaktan juga mudah terbakar, sehingga reaksi harus dilakukan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik serta jauh dari sumber api. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Pada penelitian ini, metode statistik yang digunakan yaitu RSM atau Responsiveness Methodology dengan desain box Banking Design atau BBD menggunakan software Python. Untuk analisis data ini saya membagi menjadi dua. Yang pertama sebelum reaksi esterifikasi, yaitu untuk yaitu melakukan desain BBD dengan output 15 run percobaan. Kemudian setelah didapat data dari 15 percobaan tadi, setelah didapat data konversi asam asetat dari 15 percobaan tadi, dilakukan analisis data yang berikutnya, yaitu regresi polinomial order 2, yang akan menghasilkan model matematis, kemudian uji ANOVA, yang akan menghasilkan F-hitung dan P-value, kemudian dilakukan optimasi untuk mendapatkan kondisi optimum, dan yang terakhir dilakukan visualisasi untuk mendapatkan grafik 3 dimensi dan grafik kontur. Kemudian output akhir yaitu suhu, waktu, dan rasio molar yang optimum untuk konversi asam asetat maksimum. Selanjutnya, untuk jadwal penelitian. Untuk penelitian ini dijadwalkan akan dilakukan selama 3 bulan. Untuk tahap persiapan akan dilakukan pada pekan pertama sampai pekan kedua. Kemudian untuk reaksi esterifikasi akan dijadwalkan pada pekan ketiga hingga pekan ketujuh. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data pada pekan ke-8 sampai pekan ke-10. Selanjutnya, untuk tahap terakhir, yaitu penyusunan laporan, akan dilakukan pada pekan ke-10 hingga pekan terakhir, yaitu pekan ke-12. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Itu memberikan informasi ilmiah mengenai optimasi proses esterifikasi asam asetat dan etanol menggunakan metode RSM. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu memberikan referensi mengenai kondisi operasi optimum esterifikasi asam asetat dan etanol menggunakan RSM. Selanjutnya adalah temuan yang ditargetkan. Yang pertama adalah suhu, waktu, dan rasio molar optimum yang menghasilkan konversi asam asetat maksimum. Dan yang kedua adalah model matematis berdasarkan RSM untuk memprediksi hubungan antara suhu, waktu reaksi, serta rasio molar terhadap konversi asam asetat. Kemudian yang selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Yang pertama ada artikel jurnal nasional. Yang kedua, data referensi produksi etil asetat yang lebih efisien. Kemudian untuk daftar pustaka yang saya gunakan ada penelitian dari Azizi, Hilmioglu, dari Sekar, dan Yuniawati.
Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.